كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Kalau kita membaca Al-Quran untuk mayit, pahalanya tidak sampai kepada si mayit. Sedangkan kita sedekah dengan meniatkan kepada si mayit, pahalanya akan sampai. Bagaimana cara meniatkan sedekah untuk mayit? Ini jangan salah paham. Karena ini yang namanya hadiah, transfer pahala untuk mayit secara umum tidak ada pernah dijalani, pernah diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, khulafaur rasyidin. Juga tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Tidak ada. Ya. Jadi itu enggak ada. Baca transfer pahala, sedekah kah, baca Quran kan enggak ada. Hanya kekhususan anak kepada orang tua. Hanya itu pengkhususannya. Antum baca Quran, berdoa, ya Allah, semoga memberikan pahala dengan aku baca Quran kepada kedua orang tuamu. Insya Allah ini sampai. Dan itu bisa karena ada dalilnya. Ketika antum bersedekah, antum berkorban juga boleh kan? Tapi ini kalau niat khusus atau hanya mengkhususkan, tidak ada. Tapi kalau mengaitkan, ya Allah, aku berkorban. Semoga engkau berikan pahala untuk kedua orang tua sudah meninggal. Maka karena apa? Al-walad min sa'i. Anak termasuk usaha orang tua. Sebenarnya tanpa ngomong, tanpa doa begitu pun, insya Allah sampai. Tanpa itu saja. Kenapa? Kebaikan-kebaikan amal soleh anak orang tua akan mendapatkannya. Dia dapat terus jariahnya tanpa harus ngomong. Nah, beda dengan ketika antum badal umroh, badal haji. Itu beda. Karena ada riwayatnya. Karena memang ada lafaz talbiyahnya yang berbeda. Karena antum badal. Kalau sendiri, labbaik umratan. Ya Allah, ampuni panggilan umroh. Labbaik umratan wa hajjan. Tamattu'an. Misalkan. Itu karena memang itu. Tapi kalau kemudian antum batalkan. Labbaik umratan an fulan ibnu fulan. Itu. Karena kisah sobrumah. Jadi begitu. Lafaznya yang berbeda. Atau pula labbaik hajjan an ummi. Nah, jadi begitu dari ibuku, kan ibuku yang aku badalkan dengan syarat itu pun yang menghajikan, mengumrohkan sudah umroh dulu. Karena kisahnya Sobrumah begitu, ketika dia lewat labbaik hajjan an Sobrumah. Nabi bertanya, kok Sobrumah? Lah ente sudah belum? Belum. Ente dulu baru Sobrumah. Nah gitu, Pak. Jadi itu beda, dibedakan. Jadi hatta sedekah untuk lil mayyit kalau nggak ada hubungan orang tua ya nggak ada. Ya. Kalau kemudian itu kan harta ditinggalkan Ustaz. Loh, kenapa antum yang dulu kenapa enggak sudah masih hidup kok sekarang baru antum niatkan untuk orang tua? Sebenarnya juga keras. Bukankah itu juga mestinya hak warisan untuk anak-anaknya? Kecuali kalau wasiat beda lagi. Sebelum meninggal wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Nggak boleh wasiat kepada ahli waris. Dan memang boleh sepertiga jika itu dengan kesepakatan ahli waris. Nah, ingat ini perlu boleh, tapi dengan kesepakatan tetap. Tapi sepertiga maksimal. Ingat, jadi pahami pahala apapun transfer kepada orang lain nggak bisa. Pahala ya untuk antum lah kebaikannya kok. Kasih orang lu. Antum tuh nggak butuh pahala. Ya kan begitu logikanya. Nah kalau orang tua hubungannya orang tua, usaha kan. Nah makanya doanya kita gitu kan. Anak-anak yang soleh dan solehah. Ada hadis yang mengatakan bahwa istighfar untuk orang yang sudah mati atau meninggal, bagaimana bacaan yang sahih untuk istighfar bagi orang tua kita yang sudah meninggal? Ya langsung Allahumma fillahu, Allahumma fillahuma. Ya langsung. Kalau tidak pakai bahasa Arab, ya Allah ampuni dosa bapak dan ibuku yang telah meninggal, rahmati dia. Ya udah langsung saja. Ya,
Nah, kalau doanya kan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, begitu. Ya, wallahu alam. Subhanakallahumma. Ini masih ada? Enggak ya? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.